triliun dan siarannya memang ada. Lucifer curhat saat itu di menurut kita pengetahuan, Lucifer menceritakan tentang sebuah tragedi atau kejadian yang menjelaskan bahwa Lucifer telah membantai klannya sendiri atas perintah atasannya. Lebih dalam, lebih intim, dan mereka telah melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak layak dilakukan. Hidup gue tuh kacau banget, dan nggak ada satupun manusia yang bantu gue. Gue boleh jujur, kalau gue pribadi tuh mereka tuh hanya panitia. Panitia sebuah event cincin Nabi Sulaiman. Gue pikir selama ini cuma manusia yang mengincar, tapi semua makhluk termasuk jin itu ngincar banget cincin Sulaiman ini. Ya. Nah, jadi kurang lebihnya untuk yang sekarang ini ya itu dulu mungkin yang bisa gue sampaikan. Karena nanti semua akan berhubungan nanti, termasuk di kasusnya kita di kasusnya apa ya? Kita ngomong Anti, banyak yang nanya Anti. Anti itu sebenarnya nanti di zamannya si Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Itu nanti ya ada seseorang ternyata orang tersebut berkiblatnya ke Baphomet. Gitu lah. Ini beda lagi, beda keturunan lagi. Beda. Kita banyak kejadian-kejadian di kitab itu yang jujur seru banget sebenarnya. Jadi makanya gue bilang kalau kalian ini sebenarnya gini, gue pengen ini jadiin sebuah pengetahuan aja, jangan diimanin gitu, jangan dipercaya. Kalau ya tanggapan kalian seneng gitu ya gue akan lanjutin. Tapi kalau banyak yang negatif ya mau nggak mau pengetahuannya cukup gue yang tahu gitu. Iya, karena mungkin berarti kalian belum siap atau nggak semuanya bisa terima info ini gitu ya. Banyak banget di buku itu. Gue nggak bilang selengkap apa. Yang penting banyak lah kejadian-kejadian gitu. Nah terus ada juga yang nanya kan, Lucifer sama Satan musuhan. Mereka tuh masih musuhan sebenarnya. Menurut kita pengetahuan dan menurut eksistensi feeling gue aja ya, gue rasa mereka masih musuhan dan Lucifer itu punya nilai independen yang nggak ikut campur. Tapi gue ngerasa dia lebih dendamnya sama atasannya. Oke. Jadi dendamnya dia sebenarnya lebih ke atasannya. Bukan ke keturunannya mother father ya? Bukan. Beda sama Satan. Beda sama Satan. Okay. Tapi mungkin yang bikin ya wajar aja, kita logika ya, kan wajar aja dia dibilang dia jadi salah satu yang jatuh gitu kan. Dia yang jatuh terus berubah jadi iblis dan dikatakan karena dia adalah pemberontak sombong. Ya iya wajar karena dia berani melawan keputusan atasan. Wajar nggak sih? Sampai berani memerangi atasan sendiri gitu kan? Wajar. Jadi wajar dibilang dia wajar dihukum, wajar dikatakan sombong, ya wajar. Gitu loh. Wajar, semua wajar. Karena kalau gini ya, boleh nggak sih gue berpendapat ya? Gue mewajari ya. Gue rasa atasan itu ya Maha Pengasih. Atasan itu Maha Pengasih. Masa iya gara-gara Lucifer nggak sujud, masa tiba-tiba diusir? Benar. Masa sih? Nggak logika buat gue gitu kan. Dengan pengabdiannya segitu besar, masa iya sih? Pasti kan ada kejadian sebelum. Jadi gue merasa, memang dulu gue sebelum baca kitab pengetahuan ini gue ngerasa kayak pasti ada yang terjadi sebelum kejadian ini. Yaitu adalah kejadian, ya pasti ada kasusnya gitu. Sehingga Lucifer nggak nurut sama atasannya. Pasti ada kejadian-kejadian. Gue nggak ngerti timelinenya seperti apa. Dan just pasti ada masalah sebelum ini. Berarti juga kalau aku sebagai orang awam yang dengerin, pola
pola dosanya kita sekarang tuh sebenarnya agak-agak mirip juga ya. Ya makanya gue bilang, ngerti gak sih? Nah gue rasa di saat Lucifer disuruh minta maaf sama si Father. disuruh disuruh minta atasan nyuruh Lucifer minta maaf ke Father, gue rasa disitulah kenapa Lucifer nggak mau. Oke. Ya karena Kenapa tuh? ya atasan begitu sama gue, terus gue disuruh gini, gue nggak mau lah. Jadi kayak dia memberontak saat itu. Gue rasa itu bukan cuman masa gue nggak percaya gara-gara hal sepele atasan hukum. Kayaknya gue nggak percaya. Gue kenapa ya? Gue kan sekarang ngerasa ini pendapat gue, boleh dong? Boleh. Gue ngerasa gue udah merasa deket sama sama atasan gitu kan. Ya gue cuma ngerasa kayak dia selama ini udah ngejaga gue gitu. Kenapa gue berani bilang kayak komentar kayak gitu? Gue dulu tuh beda banget. Hidup gue tuh kacau banget. Dan gak ada satupun manusia yang bantu gue saat di titik itu. Tapi pada akhirnya gue cuma mengharapkan belas kasih atasan gitu, belas kasih Tuhan. Nah pada akhirnya gak apa-apa, belas kasih Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan lah yang bantu gue, bukan manusia. Nah pada akhirnya gue bener-bener kayak ngerasa, oh ini ya, ternyata Tuhan itu nggak PHP. Salah gue. Dulu gue pikir Tuhan itu bullshit. Ternyata Tuhan itu emang bener. Di saat dia menjamin hambanya, maka dijaminlah. Di situ pada akhirnya gue sadar gitu loh. Nah dengan kita yang sudah deket sama Tuhan, dan dia tuh emang maha penyayang, sampai sekarang dia sayang banget sama gue, kayak jauh banget lah hidup dulu sial, terus sekarang enak banget, susah dijelaskan dengan kata-kata. Dan gue udah ngerasain sendiri gitu. Tapi setelah deket juga sama Tuhan, akhirnya gue sadar deket sama Tuhan tuh ada prosedurnya, nggak sembarangan. Nah di sini gue akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa dunia itu penuh dengan sistem Tuhan. Bisa jelasin lebih? Nah, jadi yang terjadi di dunia ini adalah sistem semua. Kayak manusia. Manusia itu sebenarnya cuma kurir dari sistem itu. Sekarang gini, kita perhatikan dengan amat seksama ya. Dari dulu gue minta rezeki, dari gue kecil sampai sekarang rezeki ya. Gak pernah gue dapetin rezeki itu jatuh dari langit. Gak pernah kan? Pernah kan? Gak pernah. Di mimpi. Atau tiba-tiba gue minta rezeki, gue bangun tidur, gue buka bantal gue, di situ ada uang segepok. Atau ada jodoh jatuh dari langit. Nah, pernah gak? Gue sih gak pernah menemukannya ya. Tapi pada fakta yang gue sadari, di saat gue minta rezeki, tiba-tiba aja ada seseorang datang, entah orang gue dikasih uang orang tua gue, ada teman ngasih proyekan, ada tiba-tiba perantara Tuhan bermain membantu gue. Akhirnya gue sadar manusia itu perantara memang pada waktu. Dia cuma kurir dari kasih sayang Tuhan itu sendiri. Itu gue sadar. Berarti sistem Tuhan itu ya manusia pada kurir, dan kesalahan kita selama ini adalah berharap ke manusia. Manusia itu adalah kurir. Di saat kita berharap ke manusia dan pada akhirnya yang terjadi kecewa, wajar, mereka cuma kurir. Pasti. Dan lu berharap sama manusia sebagai kurir. Sama halnya di saat gue juga sebagai kurir. Pokoknya dia itu. Sebenarnya yang kita harapkan adalah Tuhan, bukan manusia. Dan akhirnya gue sadar, sistem berbagi itu adalah sistem sebenarnya. Berbagi itu adalah sistem. Dimana kita setiap manusia itu wajib berbagi. Dan kitab suci pun mengatakan, di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Itu fakta. Memang kita harus berbagi. Nah yang harus kita sadari adalah berbagi itu ternyata harus ada dua. Satu, berbagi secara fisik, materi. Uang, makanan, minuman gitu. Dan non fisik, atau rasa kepedulian kita, atau rasa kasih sayang kita. Sekarang gue tanya, lu punya teman lebih tajir daripada lu? Apa di saat lu datang ke rumah dia ngasih uang? Apa yang lu kasih? Pasti rasa kepedulian lu dalam bentuk apapun itu. Jadi yang dibagikan sebenarnya ada dua hal.
baik secara fisik maupun non fisik. Pokoknya Oke. itu yang gue sadari. Dan satu lagi yang kalian juga harus tahu nih di sudut pandang gue dulu ada salah pemahaman. Gue pikir di saat gue ngasih orang tua gue, tugas gue selesai dan gak harus ngasih ke orang lain. Dulu gue mikir gitu. Ternyata salah. Pas gue aplikasiin, ternyata salah. Semua gue eksperimenin, dari hal kecil-kecil kayak gini. Gue eksperimenin, ternyata ngasih orang tua atau keluarga itu adalah kewajiban yang gak usah lo tanya sebenarnya. Tapi lo harus memberikan sebagian juga ke orang lain, karena itu nilainya tugas. Ngasih ke orang tua adalah kewajiban, ngasih orang lain itu adalah tugas. Dan itu harus dijalanin. Karena kita adalah perantara dari sistem perantara Tuhan dan kita berada di sistem itu sendiri. Semua itu sistem sebenarnya. Dan kita harus membuat prosedur sistem yang benar biar kita aman nih ke depan nih. Termasuk kayak manusia itu dibuat secara tidak sempurna, terbatas. Wajar, ini sistem juga dari Tuhan. Kenapa? Kalau andai kata manusia disetting atau dibuat secara dia sempurna, emang ada yang ingat sama Tuhan? Nggak ada. Benar-benar. Iya nggak sih? Pasti lupa semua. Yang diciptakan kurang aja itu nggak sempurna, nggak ada yang nurut gitu kan, banyak yang lupa sama Tuhan, apalagi diciptakan sempurna. Nggak akan ada yang ingat sama Tuhan. Jadi semua itu sistem, termasuk dekat sama Tuhan ada sistem. Di saat kita mempelajari dengan amat memaknai kitab suci apapun agamanya, sebenarnya basicnya sama kok. Kalau gue rasa makna dasar dari kitab suci yang kita pelajari itu nilainya tuh hampir sama kalau kita belajar akarnya ya. Kita tuh selalu belajar kayak perbedaannya. Itu yang kadang-kadang gue gak bisa pikir. Maknanya sebenarnya sama, dasarnya sama, mengikuti prosedur Tuhan tadi. Pokoknya dia itu. Dan selalu gue jelasin, kitab suci kita selama ini memang pedoman hidup dan kita memang wajib untuk membaca pedoman hidup kita masing-masing. Kita nggak boleh kayak mewakilkan pedoman hidup itu melalui orang lain. Maksudnya kayak pemuka agama. Pemuka agama itu bukan adalah pedoman kita, dia hanya kayak penambah pengetahuan kita. Tapi kita nggak boleh menjadikan dia adalah istilah kasar tuh kayak pedoman hidup kita. Karena dia manusia, dia sama kita sama-sama manusia nih, bisa salah. Anggap aja kita berdua jalan touring ke sebuah tempat yang kita nggak tahu, bawa guiding satu. Kalau guiding ini tahu, selamatlah kita. Tapi kalau dia salah gimana? Salahlah kita berdua. Makanya itu kita diwajibkan untuk baca sendiri masing-masing pedoman hidup itu sendiri. Nah, kebanyakan kita nggak sadari itu. Pokoknya gitu sih. Nah, jadi kurang lebih ya bisa dibilang ya kita mendapatkan dosa warisan sih. Nah, sebelum ke dosa warisan Kak, aku mau nanya detail lagi soal berbagi. Kan tadi Kakak bilang ke orang tua itu kewajiban, ke keluarga itu kewajiban, dan ke orang lain itu adalah tugas. Nah, ada nggak sih ke yang kayak gimana yang kita harus bagi? Ada nggak Kakak spesifikasinya? Mungkin yang harus kayak gimana kan nggak boleh salah bantu juga kan? Gimana? Sebenarnya setelah dekat sama Tuhan akhirnya gue ngerti, yang paling mahal di mata Tuhan adalah ketulusan. Dari kita ya? Jadi carilah orang yang memang tulus menerima yang lo. Jadi karena itu ada nilai tugas, jadi lo cari yang benar-benar membutuhkan. Karena di saat dia menerima, dia tulus menerimanya, bukan kayak iya makasih, nggak gitu. Iya, benar-benar. Terkadang ada kayak gitu juga sih. Banyak orang yang salah kata, boleh nggak sih gue? Sorry, mungkin agak sensitif. Tapi ini sudut pandang gue. Akhirnya gue sadar, gue tidak akan memberi orang yang nerimanya yang bukan tipe-tipe orang yang nggak tulus. Yang setengah hati atau yang kayak. Gue cari orang yang memang gue mau bantu. Tapi bukan karena dia punya enggak. Yang penting dia tulus terimanya. Di saat dia benar tulus, maka baiklah buat gue pada akhirnya. Karena itu mahal. Di mata Tuhan itu tulus itu mahal banget. Mahal banget. Maka gue akan cari orang yang tulus. Baik itu gue membantu ataupun dibantu sama gue. Berarti dua-duanya juga baik ya gitu ya. Baik. Yang nerima tulus juga baik, yang kita ngasih juga baik gitu. Iya. Di mata tulus itu beda banget. Dan itu mahal banget. Punya kayak gitu. Karena pada akhirnya gue ngikutin prosedur yang benar ya. Gue cari yang tulus itu. Nah itu yang susah ya?
Ya, aku ini sebagai PR kita manusia masing-masing, biasa ya. gimana cara taunya yang terima tulus apa enggak? Intinya gini, di saat kita membantu jangan pernah kita berharap imbalan. Contoh kayak ngutang ya. Jujur gue tidak pengen ngutangin kalau bisa. Setuju, aku juga sih. Gue sih nggak pengen sebenarnya. Karena konteksnya itu adalah masalah yang akan terjadi. Kalau bisa bantu, kalau enggak gitu, konteksnya gitu. Jadi ya memang ini PR banget buat kita sih nyari orang tulus sih. Bukan cuma PR kalian atau lu ya, buat gue juga PR gitu loh. Jadi carilah yang benar-benar kayak ya memang tulus. Kalau aku sih kayak ya udahlah bantu sebanyak-banyaknya, mau tulus apa enggak ya udah. Terus masing-masing dan ya balik lagi intinya gini aja sih, ibaratnya lo cari yang nilainya mahal, kalau lo nyari yang nilainya biasa ya lo baik-baiklah, semua orang lo baikin tanpa lo tahu yang mana tuh. Tapi lo cari yang nilainya gede, nah lo harus nyari memang. Nah makanya dan itu gue cari, kan? Harus gue spill apa ya? Spill dong. Banyak yang pengen tahu juga sih. Jadi gini, gue tolong maknain sesuatu ini dengan cara positif ya. Ini versi gue. Pada akhirnya gue berbuat baik. Jadi gue akan nyari orang-orang dulu yang gue bantu tuh memang dia tulus. Jadi ada yang memang gue seperti lu. Jadi gue bikin dua gelombang. Gelombang yang memang gue bantu aja, sama gelombang yang gue cari untuk nilainya plusnya. Nah orang ini biasanya gue biasanya itu gue beli makanan. Habis beli makanan itu makannya lengkap. Nah gimana kita? Ibaratnya gue beli nasi pak, ya gue ceritainnya bukan gimana ya, gue ngajarin kalian nih. Gue pribadi. Berarti gue ngasih tahu. Bukan berarti gue ngasih tahu kebaikan atau gimana. Jadi gue pribadi itu biasanya, gue nggak enak ngomong. Gimana ya? Pamali jangan nggak jadi. Ini pokoknya carilah yang tulus, terima tulus, minta bantu sama orang yang tulus, dan tolong orang yang tulus. Itu mahal harganya. Cara cari tahu tulus apa enggak ya pakai perasaan kalian untuk merasakan ini orang. Ketulusan tuh nggak bisa diukur pakai otak. Iya, bisa dirasain. Kalau di saat ya kalau orang bisa aja tolong gue dong gitu kan. Tapi kalau kayak feeling kita tahu nih orang setengah hati gitu. Gitu sih poin. Ikuti intuisi. Oke. Nice. Gitu. Jadi pada intinya ikutin proses. Pokoknya semua yang di dunia ini sebenarnya berdasarkan sistem. Dan aku tegasin, kenapa gue bilang sistem? Karena pada akhirnya pas gue teliti, memang sistem kejatuhan tuh nggak otomatis. Kan kalau gue bilang berkali-kali, sistem kejatuhan nggak otomatis loh. Lo harusnya mendekatkan diri ke Tuhan. Bukan Tuhan mendekatkan diri ke lo, salah nih. Tidak ada prosedur yang benarnya. Berdoa dan ibadah itu hanya baru mengkoneksikan ke Tuhan. Belum mempatenkan sebenarnya. Ya, berarti ibadah dan berdoa itu hanya mengkoneksikan aja, belum mempatenkan lu dibantu. Nah, mau dibantu ikutin prosedurnya dulu. Ngerti? Ya balik lagi kenapa gue bilang Tuhan tidak otomatis? Lu pikirin nggak akan ada penjajah di dunia kalau masih Tuhan tidak otomatis. Nggak ada korupsi, bahkan kitab suci ini korupsi. Nggak ada pembunuhan, mutilasi, pembunuhan berantai. Nggak ada kayaknya penyiksaan hewan segala macam. Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Banyak kan. Berarti kalau misalnya aku pakai cara pikirku, kalau misalnya ada Tuhan di dalam diri kita itu, maksudnya kan kakak bilang nggak otomatis ya? Otomatis. Tidak otomatis. Tuhan ada tapi sistem kerjanya nggak otomatis. Berarti kalau misalnya kita sendiri dan independen gitu, misalnya kita ngikutin hukum rimba aja gitu, tapi kalau kita punya Tuhan, kita bakal dibantu gitu. Maksudnya kayak gitu kan? Bukan? Kalau kita punya Tuhan, kita akan dibantu, kalau dilindungi banget. Jujur aja ya, salah satu dampak yang gue rasain ya setelah dekat sama Tuhan tuh, hidup gue kayak dipersempit gitu. Kayak jangan terlalu banyak ngapa-ngapain. Kayak lo harusnya ke sana sini gitu. Kayak hidup gue tuh kayak itu aja, jadi kayak monoton kalau boleh jujur ya. Yang gue rasa kayak jadi monoton, kayak
kayak daripada lo kena masalah, udahlah lo di sini aja kayak hidup gua. Pada akhirnya sekarang ini kerja dan kerja. Bedanya sama yang nggak pakai sistem Tuhan gimana? Gini aja ya, kenapa gue bilang berdoa dan ibadah itu hanya hanya proses koneksi. Kita sering kan lihat banyak orang yang orang jemaah gitu ibadah ke tempat-tempat ibadah. Lo lihat dah, mereka langsung dibantu? Enggak. Padahal harus dibantu. Bahkan kalau gue boleh jujur ya, harusnya mereka dulu yang dibantu daripada gue. Taat mereka lebih daripada gue. Gue bukan pemuka agama loh, berarti gue belum tentu taat banget, ya. Tapi karena kondisi, kenapa gue dibantu? Kenapa bukan itu hanya koneksi. Dan satu hal lagi, jangan kayak mempositifkan kayak Tuhan itu kayak PHP. Di saat kita, dikit-dikit ujian, beda ujian sama masalah itu beda. Jadi Tuhan tuh sebenarnya nggak akan ngasih masalah setahu gue. Tuhan itu hanya menguji. Kalau masalah belum tentu dari Tuhan, bisa aja dari iblis. Iblis bisa bikin sebuah politik masalah ke dalam manusia. Atau istilah kasar orang bilang sial. Sial semua aspek sial. Nah kalau kita semua aspek sial itu fix ada gangguan kuasa gelap yang pernah gue sampaikan. Iblis bisa menguasai itu. Kalau memang sistem kerja Tuhan dengan otomatis, harusnya iblis tuh nggak bisa gangguin kita. Istilah kasar kan di kitab suci kan dikatakan iblis ngetes, menguji. Iblis tuh nggak ngetes. Kalau iblis ganggu, jujurnya aja ya, seorang kita sama udah pikir ada iblis tuh cuma ngetes, kayak seolah-olah kan iblis tuh cuma ditugas untuk ngetes manusia. Sama ini kan pola pikir kita kayak gitu. Iblis tuh nggak ngetes, iblis tuh punya hak paten, hak kebebasan, dia suka ngapa-ngapain aja. Balik lagi ke kisah yang tadi kakak ceritain. Nah, backgroundnya. Nah, ditambah lagi kayak logika ya. Coba kita pikirin, kenapa orang bunuh diri? Nah, yang gue mau tanya sama lo pribadi, menurut lo orang bunuh diri itu kena ujian apa kena masalah? Kena masalah pasti. Masalah. Karena kalau kita ngerasa nggak bisa ngehandle kan pasti ya udah nyerah aja gitu. Oke, yang namanya masalah itu kan di atas kemampuan manusia. Beda sama ujian itu kan pasti di bawah kemampuan manusia. Yang manusia masih bisa melakukannya. Nah kalau yang namanya masalah, itu berarti keadaannya besar banget kan. Nah, masa iya kita pikirin, masa iya Tuhan memberikan masalah bertubi-tubi ke manusia sengaja, pada akhirnya manusia itu milih bunuh diri. Masa iya? Kalau misalnya itu nggak bisa bedain ujian dan masalah, terus dia nyerah gitu kan banyak juga orang yang nyerah. Kan balik lagi, yang namanya ujian itu kan pasti sesuai dengan standar setiap kapasitas manusia masing-masing. Ngerti nggak? Hukumnya itu 1:1 sebenarnya. Hukumnya itu 1:0,5 sebenarnya. 1 itu adalah kapasitas kita, 0,5 itu. Ya gue kan ini ngitung berdasarkan feeling aja lah ya. Gue juga nggak tahu pastinya. Ini segambaran gue aja lah. 1:0,5. 1 itu kapasitas manusia, ujiannya itu 0,5. Nah masalah itu 1 plus 5. Jadinya apa ya? 1 gimana ya? Kan perlu nggak? Nah, nanti dijelasin dah. Depannya gitu kan bilang. Iya. Manusia itu kapasitasnya 1, nominal 1. Tapi ujiannya 0,5 ya, 0,5 jatuhnya kan. Pokoknya di bawahnya. 0,5. Iya. Tapi kalau ngomongnya masalah, manusianya kapasitasnya 1, tapi aku ngerti. Masalah itu jadi 1,5. Ngerti kan? Iya. Nggak muat. Kapasitasnya udah berlebihan. Nah, gitu. Berlebihan gitu. Dan nggak mungkin manusia itu nggak mungkin Tuhan ngasih manusia jujur ya, nggak mungkin sih. Karena gue udah ngerasain sendiri sih. Oke. Gitu. Tapi kan ada masalah yang dibikin manusia itu sendiri. Memang iya, masalah memang dibuat manusia itu sendiri. Tapi kalau kalian ngerti politik iblis itu selalu mengarahkan supaya manusia itu ngambil keputusan yang salah. Ibaratnya gini, gue main judi, ngerti kan? Gue main sesuatu yang pada akhirnya kita dibisikkan untuk melakukan yang salah. Oke. Ya. Yang pada akhirnya timbul masalah.
Oke, bentar dulu Kak, ganti reels. Oke, boleh. Nah Kak, aku pengen nanya deh, di luar konteks dari ini ya, yang tadi kita obrolin ya, ada yang bilang kayak campur tangan Tuhan itu di akhir dari upaya terbaik manusia. Nah itu benar nggak sih? Menurut kakak ya? Sebenarnya sih pertanyaan lu berat, bisa nggak di konten yang lain aja? Oke. Sebenarnya gini, bukan itu sih sebenarnya. Bukan sistem kerjanya nggak gitu sebenarnya. Jadi intinya lo akan masuk ke prosedur Tuhan sebenarnya. Next ke konten. Gitu. Catat ya. Kak, back to laptop ya. Dari postingan kakak juga tentang malaikat agung. Jadi tuh kakak bilang ada rasa sedih malaikat maut yang menyadarkan saya atas permintaannya untuk mempunyai keturunan. Karena melihat Mari yang begitu lembut dan tulus hatinya. Mari titik-titik ya. Nah, jelasin dong, aku nggak terlalu ngerti. Jadi sebenarnya waktu itu gue nyari kebaca sebuah pemahaman, jadi cerita. Jadi waktu itu ada dikisahkan di kitab pengetahuan. Jadi malaikat maut ini awalnya gue mencari si jadi ada seorang gini deh, gue agak serem nih. Jadi ceritanya gini, ada sosok anak kecil anak perempuan yang sangat lembut banget, selembut-lembutnya gitu, baik sebaik-baiknya gitulah. Nah yang saat itu entah nggak ngerti juga kayaknya dia dijaga sama malaikat, anak kecil ini, perempuan ini. Nah dia diurus banget sama malaikat tersebut, si anak ini dalam pendewasaan, diajari itu, bahkan diajari banyak hal. Nah dikisahkan saat itu malaikat ini pada akhirnya sayang dong sama anak kecil ini kan, dan pada akhirnya tuh jadi pengen punya keturunan di dalam kitab pengetahuan itu. Pengen punya keturunan sama ini anak? Bukan, dia pengen punya anak. Seperti dia nggak bilang di situ, nggak dikatakan dia nggak pengen punya pasangan, tapi dia pengen punya anak. Seolah gitu loh. Jadi nggak dijelaskan punya pasangan, tapi dijelaskan pengen punya anak. Jadi kayak karena terlalu sayangnya malaikat maut itu sama anak tersebut, gitu ngerti kan? Nah pada akhirnya karena dia sangat benar-benar pengen, dia ngomong lah ke atasan. Satu dia ngomong ke atasan, ya atasan gitu kan. Ya atasan, bolehkah aku minta keturunan gitu kan? Keturunan, ya intinya pengen disayang lah sama dia gitu kan. Saat itu atasan menegaskan tidak ada sebagai panitia, malaikat itu kan sebenarnya buat gue pribadi itu panitia gitu. Prosedur panitia adalah tidak beranak dan tidak menikah. Tidak beranak dan tidak menikah, katanya gitu. Harus loyalitas banget ke atasan, tanpa ada pernikahan dan tanpa punya anak, gitu loh. Pokoknya di saat si malaikat mau tadi nanya pengen punya keturunan, tegas atasan bilang tidak. Sebagai panitia dia sudah memutuskan dari zaman dulu gitu kan, tidak menikah dan tidak punya keturunan. Jadi aturannya kayak gitu sebagai panitia, gitu. Why? Dijelaskan bahwa dia nggak mau dihianati lagi dengan kejadian sebelumnya, gitu ya. Sebuah kejadian yang tadi gue ceritain, father gitu. Iya. Dia kan bener-bener dikhianati sama 4 orang gitu kan. Dia ada 4 orang gitu kan. Dan dia nggak mau terjadi lagi pengkhianatan tersebut. Maka lebih ditegaskan lagi peraturannya tidak menikah dan tidak punya anak. Nah disitulah akhirnya malaikat maut akhirnya kayak pasrah. Itu udah ketetapan ke atasan, keputusan atasan sudah dia terima. Di situ ada dramatisnya yang gue rasain kayak, wah gimana ya penolakan kayak gitu, kayak gimana gitu, lo harus kerja aja gitu kan. Gara-gara sebelumnya ya kasus. Gara-gara iya, semua jadi semua tuh berdampak, atas bawah tuh berdampak.
Bukan bawah aja nih, semua aspek berdampak yang terjadi gara-gara kasus mewah ini, gitu. Kasus wow ini gitu. Pokoknya di situ. Jadi pada akhirnya ya udah, dia si malaikat maut pada akhirnya bisa kayak memandangi gadis itu aja, gitu. Diurus, disayang, ditugaskan juga dijaga, diajari banyak hal. Pokoknya gitu. Jadi ya gue juga baru tahu kenapa kan dikatakan memang kan malaikat kan tidak benar dan tidak beranak dan tidak melahirkan punya anak ya karena peraturannya itu. Gue boleh jujur, kalau gue pribadi itu malaikat itu hanya panitia sebuah event sebuah event hukuman kalau gue rasa ya, hukuman karena di konteks itu hanya menjaga. Kalau coba perhatiin, hanya menjaga dan mengawasi. Iya gak sih? Mereka tuh hanya panitia. Jadi pada fakta yang gue temukan, malaikat adalah panitia sebenarnya. Mereka boleh membuat sesuatu keputusan gitu nggak? Bila ada pelanggaran dari sebuah event atau ngebantuin? Kutukan itu. Ngebantuin manusia misalnya? Bisa terjadi bantuan. Tapi kembali kan malaikat itu sebenarnya juga kebagi dua sebenarnya. Ada malaikat inti, ada malaikat yang suci. Malaikat inti dan malaikat suci ini juga kebagi dua. Spill semua di sini. Beda lagi. Intinya kalau malaikat inti biasanya dia tidak membantu. Dia hanya mengawasi, tapi dia akan bertindak dengan sesuatu yang berlebihan. Di event, kita ngomongnya event deh. Iya. Event apa? Event kutukan lah. Sebuah acara event kutukan gitu lah. Pokoknya di situ. Menarik. Event kutukan itu. Dan tapi untuk yang malaikat suci beda lagi. Memang dia boleh membantu, tapi kalau memang ditugaskan. Tapi tetap sih nggak ada yang bisa menyempurnai Tuhan. Pasti tetap ada bikin salah sih. Gitu aja sih kurang lebihnya. Nah Kak, pertanyaan agak random karena kepikiran aja. Kenapa di kitab suci itu ya dijelasin detail banget sampai dengan hari kiamat atau akhir zaman gitu. Berarti semua ini kayak by design dong. Maksudnya udah disetting gitu. Kan sebuah ini dunia ini buat gue ya pribadi, setelah gue sadar dunia ini adalah sebuah event hukuman buat pelanggaran prosedur Tuhan, buat para pelanggar lah. Jadi kita ini lagi dihukum dan malaikat itu jadi panitianya sebenarnya. Yang namanya panitia kan dia nggak boleh bertindak, ya gak sih? Dia hanya menjaga. Jadi panitia inti beda nih, panitia inti sama panitia yang nggak inti ya. Panitia inti hanya menjaga batas-batasnya, kekuasaannya dan ngikutin alur dari event tersebut supaya aman-aman aja. Malaikat yang sucinya baru ngebantu semampunya. Tapi nggak bisa berbuat banyak, sedikit aja bisanya. Gitu. Maksudnya bisa jelasin lagi nggak eventnya maksudnya apa? Ya sebuah event hukuman. Bahwa kita harus menjalani sebuah hukuman ini pada titik akhir. Hukuman dari cerita awal tadi? Bisa dibilang ya, kurang lebih. Tapi kan kita bukan termasuk si pelaku kan Kak? Iya, kalau ditanya gini, konsepnya gini. Kita memang kalau ditanya kan semua ciptaan Tuhan, ya semua ciptaan Tuhan. Gitu. Yang jadi masalah satu, kita ini, lu sama gue atau siapapun sekarang ini, kita memang kita seolah-olah menciptakan Tuhan. Tapi sebenarnya kita ini adalah mahakarya, bukan mahakarya Tuhan. Kita adalah mahakarya manusia itu sendiri. Yang namanya mahakarya itu berarti yang harus ngejaga sih buat mahakaryanya itu. Makanya itu kayak Tuhan melepaskan yang terjadi dengan kita. Free will, terserah nih manusia. Kita ini hanya mahakarya manusia itu sendiri. Tapi kalau ditanya ciptaannya, ya ciptaan Tuhan, tapi by system ya. Kita ciptaan Tuhan berdasarkan sistem. Ya, tapi ditanya mahakarya, kita mahakarya manusia itu sendiri. Nyokap bokap kita. Ngerti gak? Maka itu ada istilah kasar kayak ya banyak anak ya
kasus-kasus anak bayi dibunuh segala pokoknya banyak kayak ribet-ribet lah gitu. Kasus-kasus yang kayak ya intinya kayak gitu lah. Intinya kita ini mahakarya, dan namanya mahakarya ya bukan mahakarya. Beda ya, gue bedain dulu nih. Diciptakan sama mahakarya memang agak sama. Gue agak bingung menyebutkan seperti apa, tapi jelas kita diciptakan berdasarkan sistem, ya. Tapi dibuatnya berdasarkan mahakarya manusia. Oke. Jadi kita juga ngikut dari aturan kita pada akhirnya tuh kayak ngikut sebuah event hukuman ini. Yang pada akhirnya kita harus dipilih, pada akhirnya di saat kita bisa ngikutin prosedur event ini, ya di saat kita bisa ngikutin ya kita selamat, ya nggak ngikutin ya kita akan bermasalah. Oke. Di situ. Maksud kakak adalah karena kita mahakarya, kita nggak sepenuhnya tanggung jawab Tuhan, dan pilihan kita untuk berada di A pihak atau B mana itu terserah kita. Terserah kita. Pilihan kita gitu ya. Pada akhirnya kita cuma mahakarya nyokap bokap kita, bukan mahakarya Tuhan, tapi mahakarya nyokap bokap kita. Pulang gue mau nyalain mak gue. Nangis ya. Nanti kan, kita diciptakan by system. Sistem yang berjalan, gitu loh. Makanya kebanyakan orang tuh gimana ya, susah dijelaskan dengan kata-kata. Orang sekarang ini kebanyakan gak kritis, mengiyakan semua. Padahal kalau kita benar-benar maknai agama, ya agama itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa bumi ini bukanlah tempat untuk dinikmati, bukan. Bumi ini harus tempat yang ditinggalkan. Agama lo seolah-olah seperti itu kan, basically kan. Agama gue sama, meninggalkan tempat ini karena ini adalah sebuah tempat event hukuman. Dan hasil mahakarya itu mau kemana tuh perginya nanti? Gue mau kemana, lo mau kemana? Dan semua tuh settingan dari awal dari awal sampai akhir. Berarti kan ada ending dari hukuman ini. Termasuk semua pesertanya pun di awal tuh dihukum sampai sekarang. Maksudnya? Peserta? Ya, yang si Lucifer sama Satan itu dihukum sampai sekarang. Di mana? Nah, kan nggak kelihatan juga ya? Gue masih nyari tahu sih itu. Kan tadi kakak sebutin mereka nggak punya daging juga kan? Berarti nggak kelihatan gitu? Nggak kelihatan. Oke. Memang manusia pertama memang mother father. Tapi dia berbentuk karena fisik. ada daging. Oke. Karena daging, ada tulang, like manusia. Tapi ada beda-beda. Gue rasa mungkin di ukurannya berbeda sama manusia umum. Gitu. Yang jelas, nah intinya gitu ya. Buat gue pribadi, kita nih masuk ke dalam sebuah kita adalah mahakarya dan masuk dalam sebuah event hukuman itu. Dan Tuhan tidak bertanggung jawab penuh dengan mahakaryanya manusia. Dan karena kita diciptakan berdasarkan sistem. Pokoknya itu. Oh nggak bisa kak gitu kan. Kak nggak bisa dong kak. Kan kitab suci bilang ABCD. Coba pelajari lagi deh. Pelajari lagi. Gue memang bukan pemuka agama, bukan. Tapi gue banyak kapasitas tinggal iklan. Dan pada akhirnya apa ya? Yang sistem ya. Gimana sistemnya mana? Gue lupa. Pada akhirnya tanggung jawab kita adalah ya, pada akhirnya kita harus menjalani tanggung jawab dari kita sebagai mahakarya manusia. Gitu. Tapi bisa nggak kita sebagai hasil mahakarya ingin supaya Tuhan itu ngerasa bertanggung jawab sama kita? Bisa nggak? Balik lagi prosedur Tuhan. Oh, oke. Bisa berarti bisa. Tapi prosedur Tuhan jadi jangan berpikir ya. Datang tuk Tuhan nolong kita. Ya. Yang berjalan tuh biasanya sistem. Misalkan memang ada iblis jahat, memang pengen ngapain kita di luar dari peraturan yang ada nih.
maka otomatis malaikat sebagai panitia juga ikut campur pada akhirnya. Pokoknya kayak gitu lah kurang lebihnya. Oke Kak. Nah, balik ke Mother. Mother, Father, Lucifer, Satan. Sekarang keberadaan mereka gimana? Kan Kakak sempat nge-spill kalau Mother itu masih hidup sampai sekarang. Bisa diceritain dikit? Oh iya, ada yang nanya nih, gue lurusin dikit lah. Iya. Yang just gini, Mother itu nggak di kubu kanan dan nggak di kubu kiri sebenarnya. Dia menjadi eksistensi yang pada akhirnya kayak bingung dan dia merasa kayak pada akhirnya itu kayak dia merindukan. Gue ngerasa kayak aku lupa lagu apa, lagu ini gue rasa dibuat oleh oleh yang tahu pengetahuan ini, lagunya ini ya. Dan pada poin dari lagu tersebut menceritakan bahwa Mother itu kangen banget taman di atas. Dia merindukan masa-masa di sana. Gitu. Lagu apa? Bisa tahu nggak? Atau nyanyiin dikit tuh? Lagu apa Kak? Gue agak lupa ingat, gue lupa namanya. Tapi berhubungan dengan do re mi fa sol la si do sih. Masih berhubungan, tapi gue lupa tuh lagu. Lupa. Hah? Apa anjir? Hidup itu banyak liku-liku kan. Entah kenapa gue tahu aja gitu. Lagu do re mi fa sol la si do. Ada, gue polanya ada, tapi gue lupa. Maksudnya? Nah, gue gak lupa ingat, nanti gue salah nyampaikan. Tapi just pokoknya Mother itu merindukan taman, hidup di taman. Dan yang gue tahu dari kitab pengetahuan itu adalah Mother nih jago banget, jago masak dan seolah-olah gitu, bukan masak, jago meramu lah ya, jago meramu sesuatu, termasuk meramu minuman. Katanya nggak ada yang bisa mengalahkan minuman buatan Mother. Katanya enak banget. Karena dia dan menurut kita pengetahuan itu ya, Mother itu bisa mengibaratkan minuman taman di atas tuh kayak gini loh. Nah, menurut kita pengetahuan kayak gitu. Nanti makanya dia bilang, lu andai kata bertemu dengan istilah kasar, kutipannya gue lupa kalimatnya ya. Jadi kalau ketemu Mother, tanyakan minuman yang enak seperti apa. Kata dia, gue juga kaget. Itu keahliannya berarti ya? Ya intinya dia top lah dalam meracik sesuatu. Meracik minuman atau obat-obatan atau apa? Intinya sebuah karya yang kayak mungkin makanan-minuman kan, lebih untuk kayak gitu. Tapi bukan dimasak lebih tepatnya. Katanya bukan dimasak, ini meramu supaya jadi enak banget. Ini campurin gimana kali, nah, gitu loh. Ngerti? I see. Gitu. Nah, terus si Father itu masih ada nggak? Father gak ada kabarnya lagi sih. Gue gak tahu keberadaannya, dan di kitab suci pun belum gue baca detail. Buku itu bikin gue capek sih. Iya sih. Sorry ya, ini pertanyaannya berat banget sih. Gue kayak diinterogasi nih guys. Berarti kayak iblis dan lain-lain itu adalah keturunan Satan? Hah? Iblis yang kakak sering, iblis, jin, bla 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 itu adalah keturunan Satan? Sebagian besar ya, masih berhubungan dengan Satan. Masih berhubungan dengan Satan. Oke, berarti kalau masuk ke dalam keturunan gimana? Hah? Kita mau ngebahas tentang keturunan gimana? Wah, nanti aja. Jujur gue belum berani. Satu, gue belum baca di kitab pengetahuan. Gue cuma baru menghitung berdasarkan golongan darah. Gimana tuh? Bisa spill dikit ya? Gue nyari tahu dulu itu salah. Oke, kalau kalian mau bisa join gimana Kak? belum yang ini belum. Agak sensitif. Gue belum masih penelitian. Gue nggak berani menyampaikan kalau gue nggak yakin. Oke. Kalau gitu aku mau ngulik Mother lagi ya. Nah, ada cerita-cerita lagi nggak sih tentang Mother gitu? Kan tadi kakak sempat nyinggung Kolosium ya. Nah, itu gimana maksudnya? Ya ternyata dia gue kasih tau aja. Sebenarnya Kolosium itu
Colosseum di Italia, Roma. Itu sebenarnya sama seperti Aula Agung yang di atas. Iya, tadi kakak bilang. Nah, jadi ada sebuah dokumentasi di kitab pengetahuan disebutkan di situ. Mother pernah menemui kaisar yang ngebangun Colosseum. Dia meminta untuk dibangunkan Colosseum ini sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu untuk apa. Tapi saat itu ya si kaisar itu mengiyakan, menyanggupi. Jadi berarti sebenarnya dia tahu dong. Kaisar itu tahu dong keberadaan. Justru itu gue juga agak masih banyak banget rahasia. Itu kan cerita garis besar ya. Belum tahu kisah-kisah yang lain. Tapi nanti setelah gue baca dulu. Oke. Kalau ditanya penasaran ya, kalian juga penasaran sama, gue juga penasaran. Tapi kita kan nggak bisa langsung tahu gitu semua loh. ya. Bukan tahu semua, lebih konteks itu kan kita kan harus menelaah lebih lanjut lagi. Takutnya salah gitu loh. Jadi gue butuh waktu, kasih gue waktu dulu gitu. Dan jangan lupa untuk buat di subscribe ya guys, subscribe, comment, like, dan support kita aja ya. Iya benar. Mungkin. Nah kak, kan berarti kalau tadi kakak bilang kejadian Mother itu ketemu sama Kaisar Colosseum itu ada di kitab itu gitu. Berarti dia akan terus ngupdate dong kak, kitab itu, kitab pengetahuan itu. Iya ngupdate terus dia. Gue rasa ngupdate. Ini baru. Kalau lo bertanya ini, gue juga pasti menyimpulkan secara sementara ya. Hipotesis gue ya bisa dibilang ya memang update. Karena gue pernah dari masa pernah bertanya tentang Mesia di salah satu agama kan ya, yang dinampakkan sebagai pemimpin agama. Nah pada itu kan ramai agama lain, wah ini Dajjal lah, ini antikristus lah gitu kan. Jadi ketakutan agama-agama lain gitu. Jadi nah pas gue cek sebenarnya nama orang itu ada di kitab pengetahuan ternyata. Nah dan dijelaskan di kitab pengetahuan itu orang ini aman dan orang ini bukan dia lah si Dajjal itu, malah dia yang akan jadi korban. Karena yang jadi korban karena dia belum muncul sebenarnya. Jadi Dajjal itu akan muncul pas di akhir setelah perang terjadi, akhir dari perang kan berantakan. Dia datanglah seolah jadi pahlawan. Ngerti? Oke, menarik. Nah, dia lah kan korban sebenarnya. Nah, Kak. Terus ada lagi mau ditambahin? Ya, intinya itu terupdate lah ya. Ya, karena terupdate karena konteksnya dibunyikan di kitab suci, tertera di kitab suci itu setahu gue pribadi kayak orang tersebut, pemimpin agama tersebut orangnya bisa dipercaya baik, dan memang gue rasain secara feeling gue egonya rendah banget. Egonya rendah? Rendah banget, lebih rendah daripada ego gue. Oh, bagus dong berarti? Bagus, tapi balik lagi kan Tuhan punya cerita, bukan kita yang punya cerita. Jadi gue nggak tahu pastinya, tapi tertera di kitab pengetahuan ini orang aman, bahkan jadi korban. Oh gitu ya. Gitu. Oke kak, yang menjadi menarik adalah kitab pengetahuan ini ya kak. Kan dia terus-terusan, pusing. Kan dia terus-terusan terupdate gitu ya. Nah kalau menurut aku yang orang awam tuh sama aja kayak mungkin yang bertanggung jawab untuk mencatat semua jalur hidup kita dan dijadikan satu gitu, kayak Wikipedia lah gitu. Dari versi cerita lah gitu. Wikipedia mungkin bisa disebut kayak Wikipedia gitu ya? Karena lengkap sih, tapi lengkap bukan berarti lengkap bukan berarti sempurna ya. Ada gitu. Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu selengkap apa, sesempurna apa gue nggak tahu. Tapi ada. Tapi nggak detail juga gitu. Contoh kayak kasus gue spill dikit lagi nih, biar nanti kita bikin kontennya kayak cincin Nabi Sulaiman. Gue pikir selama ini cuma manusia yang mengincar, tapi semua makhluk termasuk jin itu ngincar banget cincin Sulaiman ini. Kenapa? Karena cincinnya punya kekuatan, memang power. Di situ. Powernya apa? Nah, gue belum tahu. Gue cuma dikisahkan pas gue baca. Pas gue itu kan gue nyari kan, iseng kan, memang cincin Sulaiman apa? Sebuah cincin yang diincar semua makhluk termasuk jin.
Oh berarti emang ada nih cincin. Ngapain? Termasuk Thanos. Gue nggak tahu ya. Batu kan, Thanos mah tukang batu, tukang cincin dia. Akik ya? Ya akik. Oh iya. Kayak bapak-bapak. Oke Kak, kan ada yang bilang kayak manusia di saat itu ukurannya besar-besar kan, kayak bermeter-meter segala macam. Nah harusnya kalaupun emang itu masih ada si Mother, orang pasti tahu nggak sih? Nah yang Kakak lihat tuh gimana? Nah balik lagi, gue dulu mungkin dia berkeliaran ya Mother ini, tapi sekarang gue rasa dia dalam kondisi kayak gue rasa dia lagi tersimpan gitu, kayak dia mungkin gue rasa diamankan dalam konteks untuk kepentingan keturunannya nih. Jadi ada keturunan jahat nih yang memegang dia supaya dia nggak kemana-mana kalau gue rasa. Gitu. Apakah dia menyesuaikan ukuran tubuhnya sesuai dengan perkembangan di zaman gitu atau gimana? Yang Kakak lihat ya? Gue nggak ngerti. Kalau untuk itu gue belum dapat informasi jelas, belum dapat ya. Waktu yang Kakak sempat ngelihat itu seperti normal atau gimana? Saat itu kayak normal. Nah gue nggak ngerti apa yang terjadi, nggak ngerti. Mungkin bisa aja penyusutan atau gimana, gue juga nggak ngerti gue sebenarnya, serius. Dan belum nyari di kitab pengetahuan. Ini PR sih buat gue. Next time ya. Iya menarik gitu sih. Kak, kayaknya kita udah ngobrol lama banget, udah hampir 3 jam. 5 jam ya. Dan ini berat juga ya, lumayan pusing ya saya. Sebenarnya dari tadi gue ngobrol, kaki gue gerak-gerak, gemeter. Ini aman, gak gue ngomong ini aman gitu. Ya semoga teman-teman yang nonton juga lebih bijak lah ya, ngambil hasil dari diskusi kita gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih dalam lagi soal mother, father, uncle dan lain-lain, kalian bisa join di membership kita. Karena banyak banget yang sensitif ya kayak. Iya. Jadi kayak ya mungkin ada yang di umum, ada yang membership aja kali ya. Iya. Gitu. Yang penting subscribe sih. Ya. Oke deh kalau kayak gitu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke. Anak magang suruh. Pokoknya subscribe. Kayak jangan lupa abis nonton subscribe. Tinggal klik gitu. Itu aja sih. Oke. Bye.